Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul General Purpose Tool. Materi dari Maintenance Practice. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri Munawar Khalil dan rekan saya Ibadur Rahman, Francisca Mawar, Christina Silaban, dan Dwi Satria. Kami berterima kasih kepada dosen kami Pak James Siregar, SSI MT. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, screwdriver. Screwdriver adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk membuka dan menutup suatu skru dan memiliki satuan ukuran set dan bentuk. Ada yang pendek dan ada juga yang panjang, serta ada yang digerakkan dengan sebuah motor listrik. Screwdriver pada umumnya ada dua jenis, diantaranya screwdriver flat atau min. Screwdriver flat biasanya bentuknya pipi dan jika dilihat secara horizontal menghadap ke depan mirip dengan huruf min, yang mana fungsinya untuk membuka skru yang berbentuk min. Namun bisa juga screwdriver digunakan untuk membuka sesuatu yang sulit dibuka karena bentuknya pipi. Selanjutnya screwdriver berbentuk Phillips atau plus. Screwdriver ini biasanya bentuknya seperti kembang dan fungsinya untuk melepas skru atau mengencangkan skru yang berbentuk seperti kembang. Seiringi dengan berkembang teknologi, saat ini screwdriver ada yang sudah menggunakan mesin atau digerakkan oleh sebuah motor listrik. Hal ini tentunya sangat menghemat waktu dan tenaga seorang teknisi untuk melakukan suatu pekerjaan. Hammer and mallet. Hammer adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Hammer umum digunakan untuk memperbaiki suatu benda, penempaan logam, dan menghancurkan suatu objek. Hammer dirancang untuk tujuan tertentu dengan variasi dalam bentuk dan struktur. Hammer terdiri dari beberapa jenis, yaitu ball pen, cross pen, rubber, claw hammer, dan strike hammer. Ball pen digunakan untuk sebagian besar pekerjaan keperluan umum. Cross pen untuk pen lurus tetapi sumbu pen berada di 90 derajat di poros. Rubber jenis hammer modern. Claw hammer digunakan untuk pekerjaan kayu. Selanjutnya special wrench. Sini ada Allen wrench, adalah sisi 6 dalam berbentuk huruf L. Dapat berupa sisi yang berbentuk hex yang dipasang di adaptor untuk digunakan dengan hand ratchet. Baik, selanjutnya wrench. Wrench adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan suatu bol. Ada berapa macam wrench? Pertama, open wrench. Open wrench sebuah wrench yang memiliki bentuk setengah segi 6. Ukuran besaran sudut ataupun diameter ujungnya bervariasi, mulai dari ukuran 6 mm sampai 36 mm. Pada umumnya, setiap ujung open wrench memiliki diameter berbeda. Misalnya, ujung kiri 10 mm, kanan 11 mm, dan sebagainya. Kedua, ring. Fungsi ring sebetulnya sama seperti open wrench, hanya saja ring lebih banyak digunakan untuk membuka atau mengencangkan bol dengan kekuatan maksimal. Gaya tuas ring lebih besar karena bagian gagangnya lebih panjang dari open wrench. Selain itu, dengan cengkram ring juga lebih kuat.
Ini karena desain rahangnya yang telah dibuat sedemikian rupa mengikuti konstruksi ball. Selanjutnya, combination range. Dalam combination range, kita menemukan dua jenis range yang terdapat pada satu gagang alat. Di satu ujung adalah open range, sedangkan di ujung lainnya adalah ring. Oleh karena itu, sering disebut combination range. Ada juga ratchet. Ratchet adalah handle yang punya fungsi untuk diputar satu arah supaya ball terkunci, supaya serupa namun tak merusak alat atau membuatnya patah. Kemudian ada adjustable range. Adalah kunci yang dipakai untuk mengencangkan atau melepaskan ball, terutama apabila usaha tersebut tak bisa diselesaikan dengan memakai open range dan ring. Bisa dikatakan adjustable range adalah garda terakhir yang bisa Anda tempuh ketika tak ada ukuran open range dan ring yang sesuai dengan ukuran ball yang akan dilepas atau dipasang. Baik, selanjutnya socket range. Socket range adalah sebuah range yang berbentuk tabung yang pada sisi tengahnya telah terlobangi sesuai dengan ukuran diameter ball yang akan dibuka. Tidak seperti open range dan ring. Range ini tidak memiliki gagang yang tertempel menyatu dengan kepalanya seperti yang kita temui pada open range. Jika sudah sewajarnya jika socket range memang terpisah dengan bagian gagangnya dan bisa diperpadukan dengan torsi yang jika digunakan untuk melepas suatu ball menjadi lebih ringan daripada ring. Jika diperpadukan dengan ratchet dapat mempermudah proses membuka ball yang memiliki ulir panjang karena tidak perlu melepas atau memasang kembali antara range dengan ball yang dibuka. Jika dibandingkan dengan range ring, socket range lebih mudah dan lebih enteng dalam proses membuka ball. Bisa digunakan membuka ball yang berada jauh di dalam permukaan. Contohnya seperti dalam kita membuka gear pada aircraft, dan masih banyak lagi kelebihan lainnya untuk socket range. Perkenalkan, nama saya Francisca Mawar Christina Siraban. Di sini saya akan menjelaskan tentang punch. Punch adalah alat bantu yang dibuat dengan tujuan khusus, seperti memotong dan membentuk plat-plat logam dengan menggunakan punch sebagai alat penekan. Punch biasanya terbuat dari karbon steel. Punch didesain sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jenis punch pada umumnya yaitu center punch, pin punch, hollow punch, dan drift. Center punch. Center punch digunakan untuk memberi tanda pada lokasi lubang yang akan dibor. Lakukan tindakan pencegahan berikut bila menggunakan center punch. Jangan pernah memukul center punch dengan kekuatan lebih atau menyebabkan logam menjadi menonjol melalui sisi lain. Jangan menggunakan center punch untuk menghapus objek dari lubang pusat
Pin punch. Pin punch digunakan untuk mengeluarkan pin setelah digerakkan dengan starting punch. Jangan menggunakan pin punch untuk penggerak awal dalam mengeluarkan pin. Hollow punch. Hollow punch digunakan untuk melubangi material dengan cara dipukul sehingga membentuk lubang pada permukaan benda kerja. Contoh pada hollow punch. Drift punch atau drift pin digunakan sebagai bantuan dalam menyelaraskan baut atau lubang rivet sebelum memasukkan fastener. Berfungsi untuk menandai atau melubangi material benda kerja dengan cara dipukul atau diketok dengan palu. Contoh gambar pada drift punch. Vise. Band vise atau ragum adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, digergaji, ditap, dan lain-lain, supaya stabil agar pengerjaannya menjadi lebih mudah. Dengan memutar tangkai ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau melepas benda kerja yang sedang dikerjakan. Bibir mulut ragum harus dijaga, jangan sampai rusak akibat terpahat, terkikir, dan lain sebagainya. Contoh pada band vise atau ragum. Mesin vise digunakan pada pengeboran dan membentuk mesin untuk menjepit benda kerja. Contoh gambar mesin vise. Hacksaw atau gergaji. Gergaji merupakan alat perkakas yang berguna untuk memotong benda kerja. Ketika memasang blade atau pisau dalam frame gergaji, pasang pisau dengan gigi menuju ke arah jauh dari pegangan. Pisau terbuat dari high-grade tool steel atau tungsten steel dengan tersedia dalam ukuran 6 sampai 16 inci panjangnya. Pisau dengan 14 gigi per inci biasanya dipakai untuk mesin pemotongan baja. Pisau dengan 18 gigi per inci dipakai untuk aluminium, bearing metal, tool steel, dan cast iron. Pisau dengan 24 gigi per inci digunakan ketika memotong tabung tebal, pipa, kuningan, tembaga, saluran, dan besi. Pisau dengan 32 gigi per inci digunakan untuk memotong lembaran logam tipis dan pipa tembaga tipis. Perkenalkan, nama saya Dwi Satria. Saya akan menjelaskan tentang chisel. Chisel atau pahat, suatu alat yang umumnya terbuat dari logam besi dan mempunyai ujung yang tajam. Dengan ujung yang cukup tajam tersebut, dapat melubangi serta mengukir berbagai macam benda keras seperti logam dan lain-lain. Untuk melakukan pemotongan, chisel ini biasanya digunakan dengan sudut kemiringan 60-70 derajat. Saat menggunakan pahat, pegang dengan kuat di satu tangan, dan tangan yang satunya memukul kepala pahat dengan pen hammer. Nah, ini beberapa tipe chisel. 1. Flat. Flat digunakan untuk pekerjaan umum seperti memisahkan lembaran logam atau memotong permukaan datar. 2. Cross out. Cross cut digunakan untuk memotong alur di permukaan yang rata. Yang ketiga, diamond point. Biasanya digunakan untuk membersihkan sudut dan memperbaiki drill yang salah pada saat dimulai. 4. Half round atau round nose. Digunakan untuk memotong alur setengah bulat yang dibalut
dan dapat juga digunakan untuk memperbaiki startboard yang salah. Yang kedua, file. File adalah pemotong yang digunakan untuk menghilangkan jumlah logam yang relatif kecil. Setelah karya dipotong ke dimensi yang menggunakan jenis file yang benar, dapat dilihat dari hasil akhir yang akurat. File terbuat dari baja karbon tinggi yang mengeras dan tang yang dibiarkan relatif lunak untuk memberikan kekuatan. Terdapat ada dua tipe file. Yang pertama, the single cut file. Memiliki garis yang lurus searah membentuk sudut 65 hingga 85 derajat. File single memberikan hasil yang halus dengan menghapus sejumlah sisa-sisa kecil di setiap permukaan. Yang kedua, the double cut file. Memiliki garis yang saling berlawanan, membentuk sudut 40 hingga 45 derajat, memberikan aksi pemotongan yang cepat tetapi meninggalkan hasil yang lebih kasar. Adalah file. Berikut adalah jenis-jenis dari file. Ada hand tab, mills, pillars, wearing untuk membuat square, round, dan three square. Ada juga half round, knife, fiction. Pilihlah file yang benar sesuai dengan permukaan yang ingin dirapikan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya ada drills. Drill digunakan untuk melubangi metal, kayu, dan material lainnya sesuai dengan benda kerja yang ingin kita buat lubang. Drill dapat memiliki sudut yang berbeda tergantung pada jenis bahan yang dipotong dan memberikan kerja yang lebih optimal. Untuk membuat lubang pada aircraft aluminium, menggunakan sudut dengan kemiringan 118 degrees. Untuk material yang lebih lunak seperti plastik, digunakan dengan kemiringan 90 derajat. Terakhir, untuk stainless steel digunakan dengan kemiringan 140 degrees. Usahakan pada saat mendrill, letakkan posisi benda kerja sesuai dengan ujung dari kepala drills. Ya, nama saya Ibadur Rahman. Saya ingin menjelaskan tentang snip. Snip juga dikenal sebagai gunting, adalah perkakas tangan yang digunakan untuk memotong lembaran logam dan jaring keras lainnya. Ada dua kategori besar, snip thinner yang mirip dengan gunting umum, dan snip aksi senyawa yang menggunakan sistem handle peningkat senyawa untuk meningkatkan keunggulan mekanis. Snip ini ada 3 macam. Yang warna kuning namanya yaitu strike snip. Snip yang ditangani dengan kuning dibuat untuk memotong garis lurus. Mereka juga dapat memotong kurva lebar dan ideal untuk potongan logam datar. Snip yang warna hijau dirancang untuk membuat potongan lurus dan kanan searah jarum jam dan sangat cocok untuk saluran cutting hander kanan. Snip yang ditangani merah memotong lurus dan ke kiri berlawanan arah jarum jam. Anda dapat menggunakan salah satu snip di kedua tangan tetapi hanya akan bekerja dengan baik saat memotong ke arah yang dimaksudkan. Ya, selanjutnya reamers. Reamers alat-alat untuk membesarkan lubang. Jenis alat potong putar yang digunakan dalam pengerjaan logam. Reamers presisi dirancang untuk memperbesar ukuran lubang yang terbentuk sebelumnya dengan jumlah kecil, tetapi dengan tingkat akurasi yang tinggi untuk meninggalkan sisi yang halus. Ada juga reamers non-presisi yang digunakan untuk pembesaran lubang yang lebih mendasar atau untuk menghilangkan gerinda. Proses pembesaran lubang disebut reaming. Ada berbagai jenis alat untuk membesarkan lubang dan dapat dirancang untuk digunakan sebagai perkakas tangan atau perkakas mesin, seperti mesin giling atau bor tekan. Crimping tools. Crimping tools ini kegunaannya yaitu untuk memotong kabel, melepas pembungkus kabel, dan memasang konektor. Crimping ini alat di mana di situ ditunjukkan
ada tempat digunakan untuk memotong dan ada digunakan untuk mengupas. Tabs. Taper tab. Tab ini ada terbagi 3. Ada bagian-bagiannya. Ada yang pertama, yang kedua, ada yang ketiga. Yang pertama namanya taper tab. Yang kedua namanya plug tab. Dan yang ketiga namanya bottoming tab. Yang pertama itu digunakan untuk memulai pengetapan pada lubang-lubang baru. Dan yang nomor 2, plug tab, digunakan untuk melanjutkan pembuatan ulir dalam yang sebelumnya telah dikerjakan oleh tab nomor 1. Dan yang terakhir, bottoming tab, digunakan untuk pengetapan akhir ulir dalam yang sebelumnya telah dikerjakan oleh taper tab dan plug tab. Ketiga tab ini dapat digunakan untuk membuat ulir dalam pada lubang-lubang tidak tembus. Dalam hal ini, tab nomor 3 atau bottoming tab mampu membuat ulir dalam hingga ke bagian dasar lubang buntu, di mana tab nomor 1 dan tab nomor 2 tidak bisa membuat ulir hingga ke bagian dasar lubang buntu tersebut. Ya, selanjutnya lubrication. Lubrication atau yang disebut biasanya pelumasan. Pelumasan adalah sebuah proses atau teknik untuk mengurangi gesekan serta keausan atas salah satu atau kedua permukaan yang saling bersentuhan dan bergerak relatif terhadap satu sama lain dengan memberikan zat pelumas di antara keduanya. Dalam sebuah mesin akan kita dapatkan komponen-komponen yang berputar, bergeser ataupun bergerak relatif terhadap komponen lainnya. Gerakan-gerakan tersebut akan menciptakan gesekan dengan komponen lain. Roda gigi misalnya. Tidak ada roda gigi yang bekerja sendirian, pasti ada roda gigi lain yang menjadi pasangannya. Bertemunya gigi-gigi tersebut akan menciptakan gesekan satu sama lain yang jika dibiarkan tentu akan merusak mesin. Dan yang terakhir, ada lubrication jenis grease. Grease ini kandungannya solid lap, oil, aditif, dan pengental. Grease ini dapat melumasi di bidang vertikal. Dia ini bentuknya agak kental seperti gel. Dia biasa digunakan pada gear, bearing, conveyor, slide, dan lain-lain. Dan hanya segini presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.